Jika kamu syahadat, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, syahadat ini banyak sekali dari beberapa manfaat, dari beberapa fungsi. Fungsinya orang Islam mesti syahadat di depan imam, menunjukkan bahwasannya la islama illa bil jamaah. Berarti orang itu kalau belum syahadat di depannya imam, maka keislamannya masih dipertanyakan. Nomor 2, syahadat berfungsi untuk mengesahkan antara hubungan laki-laki dengan hubungan perempuan. Artinya suami dan istri. Tanpa syahadat di depan naib, di depan penghulu, maka suami dan istri itu tidak sah. Gini mungkin. Syahadat juga penting sekali bagi para pejabat, para PNS, para anak buah dari pemerintah. Dia bersyahadat untuk apa? Untuk menerima surat kerjanya, untuk menerima SK-nya. Maka pemerintah akan memberikan kepercayaan bila dia bersyahadat. Semua pejabat, semua pegawai negeri pasti disumpah dengan syahadat. Demikian juga seorang suami istri mau mengesahkan dirinya menjadi orang Islam, menjadi suami istri, maka syahadat harus dibaca di depan siapa? Di depan naib. Syahadat di depan umum diterima enggak suami istri? Tidak diterima. Syahadat di depan temannya diterima tidak? Tidak jawabannya. Syahadat harus mesti dibaca di depannya naib dengan beberapa saksi. Demikian juga kita seorang Islam. Syahadat ini penting sekali. Sudah sholat, sudah zakat, sudah haji, tapi tidak mau, ya namanya syahadat di depan imam, maka keislamannya masih ditanyakan. Masalah imamah. Dalam akidahnya Syiah, salah satu rukun Islam adalah imamah, berimam, mengakui imam. Jadi orang Islam kemudian tidak berimam, maka Islamnya batal. Islamnya batal, bukan tidak sah, batal. Berarti sudah Islam, tapi kemudian batal. Karena apa? Karena tidak mengakui imamah, tidak berimam. Itu dalam akidahnya Syiah begitu. Di jamaah kita yang mirip apa? Orang Islam nggak punya imam, Islamnya nggak sah. Kalau di Syiah, imam itu adalah rukun Islam. Di kita, imam itu adalah syarat sahnya Islam. Lebih hebat daripada Syiah. Ya, karena apa? Di Syiah orang bisa masuk Islam tanpa berimam. Tapi nanti kalau dia setelah Islam nggak ngakui imam, maka Islamnya batal. Di kita nggak bisa masuk Islam kecuali dengan punya imam. Maka coba kita dihitung Islam di dalam jamaah itu kapan? Sejak pertama kali kita mengucapkan baiat sabayatuka sami'na wa ata'na mastata'na. Saat itu kita baru dihitung masuk Islam. Saat itu kita dikatakan sebagai apa? Penginsaf, mu'alaf. Seperti orang Kristen baru masuk Islam. Setelah kita mengucapkan baiatuka sami'na wa ata'na mastata'na, kita ketempatan dalil apa? Al-Islamu yahdimu ma qablaha. Islam robohkan segala sesuatu sebelum Islam. Kita mulai agama kita, Islam kita dari nol. Kita mulai Islam kita dari nol. Yang sudah pernah haji sebelum jamaah harus haji lagi. Hajinya yang dulu nggak sah. Semuanya nggak sah. Tapi keuntungannya apa? Dosa-dosanya sebelum jamaah semua diampuni semua. Mulai dari nol. Ini kesamaan. Bahkan lebih apa?
Nah, lebih hebat. Lebih parah lagi, standarnya keimaman juga sama dengan Syiah. Di Syiah, walaupun panjenengan mengatakan saya punya imam kok, tapi imam yang kita akui, yang panjenengan akui tidak sama dengan imam mereka, ya tetap gak sah. Imam itu ya imam yang sudah mereka tetapkan, 12 imam itu, bukan imam yang lain. Di kita juga sama toh. Walaupun ada orang mengatakan fulan punya imam, saya punya imam, saya punya imam, imamnya kok jadi imam itu ya tetap gak sah. Ini namanya apa? Memonopoli ini. Memonopoli jalannya masuk surga. Pokoknya kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang yang sudah terlahir Islam masih harus syahadat lagi ketika sudah dewasa? Tidak. Agama anak mengikuti agama orang tuanya. Berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Setiap anak terlahir ke dunia ini dalam keadaan Islam. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudikah atau Nasranikah atau Majusi. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan, fa in kana muslimaini fa muslimun. Jika kedua orang tuanya muslim, maka langsung dia jadi Islam. Dia tidak perlu syahadat lagi. Salah satu sekte Khawarij yang juga pernah ada di negeri kita ini, mewajibkan syahadat lagi. Siapa yang tidak syahadat lagi dia belum Islam, sampai orang tuanya pun dikafirkan karena tidak syahadat di hadapan ustadznya atau yang mereka katakan imamnya. Pernah ada majelis yang mengharuskan syahadat ulang. Ketika ingin menikah harus mencari pasangan dari satu majelis yang sudah syahadat ulang. Jika tidak, maka pernikahan tidak sah dan sama saja dengan berzina. Apakah yang seperti ini dibenarkan? Apakah ada dalil dan kisah salafus saleh? Ini tentu masalah syahadat batal atau tidak batal, ada syarat-syarat syar'i. Kalau seandainya betul-betul memang dia kafir, dia memang pernah membatalkan syahadatnya, ya memang harus syahadat gitu kan. Tapi yang saya tangkap bukan itu di sini. Ini ada kelompok, memang tidak usah kita sebutkan namanya. Memang mereka menganggap semua umat Islam kafir. Jadi kalau mau baru bergabung harus syahadat dulu. Yang dianggap cuma kelompoknya saja yang benar, dan ini sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar. Kita tidak boleh sama sekali menuduh seseorang itu kafir kalau tidak ada hujjah tentang masalah itu. Jelas-jelas ada sesuatu yang membatalkan kekafiran dia. Masih ingat perilaku Usama bin Zaid kan? Radhiyallahu anhuma, yang pernah mau menebas orang kafir, kemudian tiba-tiba syahadat. Lalu Usama bin Zaid tebas saja langsung. Setelah berpikir sejenak lalu ditebas sama dia. Ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kau bunuh hai Usama? Ya Rasulullah, ini tadi musuh ini, dia perang dengan saya. Kalau saya tidak menangkis, saya sudah dibunuh sama dia. Tiba-tiba waktu pedangnya sudah jatuh, dia tiba-tiba syahadat. Berarti dia syahadat karena takut lihat pedang saya. Apa kata Nabi SAW? Apa kau belah dadahnya hai Usama? Sehingga kau tahu dia benar atau tidak? Usama terdiam. 2 kali Nabi SAW ulangi. Apa kau belah dadahnya hai Usama? Sehingga kau tahu dia jujur atau tidak? Terus Nabi SAW ulangi kata Usama sampai saya berharap masuk ke dalam kuburan dan tidak keluar lagi. Meninggal. Karena beratnya bobot kata-kata Nabi SAW. Saya Fikri dari Bantul ingin bertanya, apakah anak yang terlahir muslim harus bersyahadat lagi ketika baligh dan berbaiat kepada ustadz yang membimbing serta diharuskan di depan ustadz serta ada saksinya? Terima kasih jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang wajib membaca syahadat adalah pertama orang kafir asli yang masuk Islam. Orang kafir asli kalau pengen masuk Islam maka dia wajib bersyahadat. Yang kedua adalah orang muslim dalam sholat tok waktu at-tasyahud akhir.
Selebihnya tidak wajib. Artinya, anaknya seorang muslim, biarpun dia tidak membaca syahadat, maka dia adalah Pak Ustadz, bagaimana pandangan Islam jika kita bersyahadat ulang di depan pemimpin atau ustadz tertentu pada suatu kelompok? Pertama kita pertanyakan, syahadat ulang tersebut untuk apa? Apakah masuk Islam? Kalau dianggap masuk Islam berarti sebelum syahadat itu dianggap kafir. Dan yang tidak bersyahadat dianggap kafir. Apakah begitu? Kalau begitu, ini berbahaya. Ini yang kemudian disebut dengan sebutan kelompok takfiri. Takfiri itu mengkafirkan orang-orang yang tidak bersyahadat di hadapan pemimpin dia. Benarkah orang seperti ini? Benar salah. Benar keliru. Kenapa? Karena setiap bayi yang lahir itu sudah muslim. Berdasarkan nas ayat Al-Quran, berdasarkan penjelasan hadis yang sahih, berdasarkan penjelasan para sahabat dan para ulama zaman baheula mula. Ya. Mana ayatnya? Ayatnya di Ar-Rum ayat 30. Allah menyatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama yang hanif, yang lurus. Maksudnya agama Islam. Itulah fitrah Allah yang seluruh manusia dilahirkan, diciptakan di atas fitrah, di atas Islam itu. Jadi semua manusia dilahirkan di atas agama yang hanif tadi, Islam tadi. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada satupun bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Abu Hurairah kepada murid-muridnya ketika menyampaikan hadis ini, "Atadruna mal fitrah?" Tahu nggak kalian apakah fitrah ini? Beliau langsung menjelaskan al-fitratu huna al-Islam. Fitrah di sini Islam. Tidak ada satupun bayi yang lahir kecuali lahir di atas Islam. Makanya fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang menasranikan dia, meyahudikan dia atau memajusikan dia. Kalau umpamanya orang tuanya Nasrani, anaknya lahir di atas Islam, nanti kalau sudah gede dibaptis jadi Nasrani. Kalau dia Yahudi orang tuanya, anaknya lahir di atas Islam, nanti kalau sudah gede akan diyahudikan. Majusi juga begitu, Buddha begitu, Hindu semua begitu. Ya. Nah, lalu setelah itu Abu Hurairah membacakan ayat 30 di surah Ar-Rum tadi, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi walaupun orang tuanya kafir, anaknya Islam. Makanya kalau ada anak orang kafir mati ketika bayi, maka dia ke surga. Karena matinya di atas Islam, dia belum mengenal keburukan dan dosa, bahkan kufur ataupun syirik. Enggak, dia ke surga. Pendapat yang lebih rajih di antara pendapat yang ada berdasarkan nas-nas yang banyak, ya. Oleh karena itulah maka kita sudah lahir sebagai Islam, maka sudah kita belajar sholat dan seterusnya, nggak perlu bersyahadat lagi. Ada nggak riwayat Nabi SAW mensyahadatkan Hasan dan Husain? Ada nggak riwayat para sahabat mensyahadatkan anak-anak mereka ketika dewasa? Tidak ada, karena sudah Islam, ya. Kalau ada orang kafir masuk Islam, maka dia disaksikan oleh kita semua. Di Masjid An-Nur, berapa kali kita habis sholat subuh Sabtu atau habis sholat Jumat. Berikut ini Bapak Ibu sekalian jangan pulang dulu, karena akan ada pembimbing syahadat oleh imam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dari non-muslim masuk Islam. Adapun yang bapaknya sudah Islam, maka anak-anaknya tidak perlu bersyahadat karena anak-anaknya sudah Islam. Nah sekarang di tengah masyarakat ada kelompok aliran tahapan namanya, pulak balik jamaah nanya ke saya, Ustaz Somad, katanya saya harus ulang syahadat lagi.
Saya bilang ente ngapain syahadat lagi? Bapak ente kan Islam, iya. Emak ente kan Islam, iya. Ente sudah Islam. Tapi kata kawan saya itu Islam saya tak sah Pak Ustaz. Jadi kau mau bersyahadat lagi? Iya. Syahadat di mana? Syahadatnya harus sama guru dia. Karena kalau tak sama guru dia, tidak dipersaksikan oleh gurunya, tak sah Islamnya. Jadi gimana tuh Ustaz Somad? Bawa guru dia tuh kemari biar ku syahadatkan sekali lagi. Tapi katanya guru dia punya sanad Ustaz. Sanadnya bersambung dari gurunya sampai ke Nabi. Sanad saya lebih sahih dari guru dia itu. Bawa sini biar mau jumpa saya. Sampai sekarang tak dibawa-bawa. Mau jumpa saya, mana sanad dia? Mana sanad yang muttasil bersambung sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa itu? Nanti dikumpulnya lah. Kalau sudah Islamnya, sudah. Bapakmu Islamnya, ya. Emakmu Islamnya, itu Islam keturunan tuh. Kalau mau Islam yang benar, ayo ke guru kami. Tapi maharnya UUD, ujung-ujungnya duit. Aliran-aliran sesat ini tak jauh daripada dua, UUD, UUW, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita. Kalau kebetulan yang mau masuk Islam ini nenek-nenek, dari jauh aja nek. Kalau kebetulan anak gadis, biar lebih afdal harus coba. Mudah mengenali aliran sesat-sesat ini. Tapi kalau kita ngaji, insya Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka inilah pondasi yang kuat. Setelah pondasinya kuat,